Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 2001127 dari kelas Teknik Perminyakan D, angkatan 2020. Saya dari kelompok 4 akan melakukan praktikum dengan kode F5 dengan judul besaran gelombang. Yang pertama, tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini ada 3, yaitu memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, apa itu pengertian gelombang? Gelombang adalah suatu bentuk getaran yang merambat pada suatu medium. Yang disebut gelombang adalah gelombang yang merambat, bukan zat medium perantaranya. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antar lembah dan bukit. Itu biasa disebut dengan gelombang transversal. Atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan yang biasa disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran dan gelombang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita telah mengenal istilah gelombang. Seperti yang biasa ada di kehidupan kita, yaitu gelombang air laut, gelombang tsunami, gelombang radio. Seperti pemanfaatannya pada gelombang TV dan radio untuk komunikasi. Ada juga pada gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan pada microwave. Dan ada pula pada gelombang bunyi yang sangat membantu pada bidang kesehatan, yaitu ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya penyakit. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya medium dan energi. Berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang air dan gelombang listrik. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Terdapat beberapa besaran pada gelombang. Salah satunya yaitu adalah amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, dan yang terakhir ada fase gelombang. Apa sih itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang dengan satuan meter. Yang kedua ada panjang gelombang dengan simbol lambda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode dengan satuannya meter. Yang ketiga ada periode gelombang dengan simbol T, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang dengan satuannya detik. Yang selanjutnya ada frekuensi gelombang dengan simbol F. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik dengan satuannya Hertz. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang dengan simbol V. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Satuannya yaitu meter per sekon. Baik, itulah penjelasan dari video kali ini mengenai praktikum besaran gelombang. Sebelumnya sudah dijelaskan dari apa saja tujuan dilaksanakan praktikum ini, apa pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, pengertian dari gelombang transversal, gelombang longitudinal. Yang selanjutnya juga ada pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa saja besaran-besaran gelombang. Yang selanjutnya kita melakukan percobaan melalui simulasi PET. Dapat disimak pada video selanjutnya. Yang pertama kita buka simulasi PET-nya, terus kita ubah ke oscillate, terus sama NOEN. Terus kita atur dampingnya ke posisi known, tensionnya di high. Setelah itu aktifkan rules-nya dan reference line-nya. Kita atur garisnya mau di mana. Sesudah itu kita atur kembali penggarisnya. Kita restart, baru kita
tentukan frekuensinya. Frekuensinya di sini kita pakai 0,50 Hz dengan penambahan masing-masingnya 0,25. Itu bakal dilakukan sampai frekuensi ketiga. Ini kita buat frekuensi 50 dulu ya. Kekurangan. Ya udah, terus tuh amplitudonya di sini kita ambil 0,50 cm. Ya udah, sudah itu aktifkan timernya, kita mulai. Dimulai. Nah, di situ baru dilihat menggunakan penggaris ya. Penggarisnya bisa digeser untuk mengetahui secara pasti berapa nilai yang sudah kita dapat dalam frekuensi 0,50 dengan amplitudo 0,50. Sudah itu kita lihat itu menuju ke angka berapa dengan sentis. Nah, lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai dengan frekuensi ketiga. Baik, jadi kesimpulan pada video kali ini adalah berdasarkan dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya dengan menggunakan aplikasi PET, kita menemukan hasil dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan. Dengan mengaplikasikan data yang sudah diberikan seperti frekuensi dan amplitudo, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana konsep dasar dari suatu perambatan gelombang. Selain itu juga kita bisa mengetahui besaran gelombang, serta kita bisa menganalisis besaran-besaran gelombang yang dapat berpengaruh antara satu dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.